Di sini ada penjelasan semacam ini, wa aslul madhhabi al-Hanafi kana qa'iman 'alal ijtihadi fi fahmil adillatil qa'imati 'ala nususil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah asy-syarifati wa ifta'in nasi bihasabi nasid dalili asy-syar'i. Kita ada dua madrasah, kita kena ingat. Ada dua madrasah, madrasatu ahli ra'i wa madrasatu ahli hadis. Ahli ra'i tokoh dia Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia tidak ambil hadis. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, mana-mana kitab hadis, At-Tirmidzi, An-Nisa'i, walaupun hadis dhaif, tidak akan jumpa nama Abu Hanifah. Sebab dia bukan ahli hadis. Tapi ulama hadis seperti Abdul Rahman ibn Mahdi, Waqi' ibn Jarrah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid, Abdullah bin Idris, Abdullah ibn Mubarak, kemudian dia datang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, An-Nisa'i. Kelompok ini ikhwani, Ad-Darimi dan anak Imam Ahmad Abdullah, mereka ni daripada ahlul hadis. Ahlul hadis dia ikut sunnah Nabi, ikut hadis. Idza sahha al-hadis, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Auza'i, ini ulama hadis. Mereka kalau datang hadis Rasulullah, mereka akan ikut dan mereka akan meletakkan pendapat mereka dan tak akan layan pendapat. Tapi kalau Abu Hanifah dengan pengikut dia, mereka mendahulukan ar-ra'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ustaz Wahabi di dalam video tersebut. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, Ustaz Wahabi tersebut mengatakan bahwasanya Imam Abi Hanifah ini bukan ahlul hadis, sehingga tidak ada satu riwayat hadis pun bahkan yang dhaif yang diambil atau yang diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah. Dan juga dia mengatakan bahwasanya landasan di dalam membangun manhajnya atau fiqhnya Imam Abi Hanifah ini berlandasan dengan mujarradur ra'i, atau hanya dengan ra'yunya saja, atau hanya dengan pemikirannya saja, dengan tanpa berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kita lihat pemikiran atau pendapat atau penjelasan dari Ustaz Wahabi tersebut itu sangat tidak benar atau salah, atau bahkan bisa kita katakan dusta. Sebab kalau dikatakan tidak ada satu riwayat pun bahkan yang hadis dhaif yang diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah, itu sangat salah sekali. Sebab kalau kita lihat di dalam kitab Al-Athar li Muhammad bin Hasan, di sini ada salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah. Sebenarnya banyak di beberapa kitab yang menjelaskan atau yang menjelaskan atau yang mengambil sanad dari Imam Abi Hanifah. Di sini dikatakan akhbarona Abu Hanifah qala haddatsan Abu Sufyan an Abi Nadrata Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-wudu'u miftahus salati wa takbiru tahrimuha wa taslimu wa tahliluha ila akhirih. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ada seseorang atau kami dihabarkan, jadi ada riwayat yang diambil dari Imam Abi Hanifah, atau ada hadis yang diriwayatkan yang periwayatannya itu mengambil dari Imam Abi Hanifah. Jadi bohong kalau dikatakan dan dusta kalau dikatakan Imam Abi Hanifah tidak meriwayatkan hadis pun, satu hadis pun, bahkan hadis dhaif. Kemudian kalau kita lihat Imam Abi Hanifah ini sama seperti dengan mujtahid mutlak yang lainnya seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Beliau ini mempunyai salah satu musnad hadisnya. Di sini Imam Hanifah ini dikatakan punya musnad Abi Hanifah yang dikatakan ahadu masanid wa kutubil hadisin nabawi. Dikatakan musnad Abi Hanifah ini merupakan salah satu musnad hadis dan merupakan kitab hadis Nabi Muhammad SAW yang rattaba fi al-Hafidz Abu Nu'aim al-Asbahani, yang disusun oleh Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Bahkan kalau saya lihat juga disusun oleh ulama-ulama yang lainnya, jadi tidak satu. Di sini juga dikatakan al-hadits allati rawahu Abu Hanifah an-Nu'man an syuyukhihi bi sanadin ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hurufil mu'jami. Jadi sistem atau gaya di dalam kitabnya Musnad Ahmad ini atau Imam Abi Hanifah ini itu pakai huruf. Tidak pakai yang bab tapi pakai huruf. Jadi Imam Abi Hanifah mempunyai musnad juga, atau mempunyai karangan hadis juga, atau mempunyai sanad-sanad hadis juga. Kemudian kalau kita lihat juga salah satu ulama ahlul hadis atau yang terkenal sebagai ahlul hadis yaitu Ibnu Mubarak
ketika beliau memuji Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan seperti apa? Beliau mengatakan, afqahun nasi Abu Hanifah, ma ra'aitu fil fiqhi mithlahu. Beliau mengatakan orang yang paling alim di dalam ilmu fiqh itu Imam Abi Hanifah. Saya tidak melihat orang yang sama seperti Imam Abi Hanifah. Itu seorang ahlu hadis, seorang ahli fiqh, seorang fuqaha, seorang al-allamah yang memuji Imam Abi Hanifah. Tentu kalau dikatakan Imam Abi Hanifah itu hanya berlandaskan, hanya mujarradur ra'yinya saja di dalam membangun pondasi madhabnya, saya kira Ibnul Mubarak tidak akan memuji seperti ini. Kemudian Ibnul Mubarak juga berkata, wa qala ya Allah, laula anna Allah aghatsani bi Abi Hanifah wa Sufyan kuntu kasairin nas. Ibnul Mubarak sampai memuji begini, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menolongku dengan memberikan aku seorang guru seperti Imam Abi Hanifah dan Sufyan, mungkin ini Sufyan Ats-Tsauri ya, maka aku seperti halnya manusia biasa, tidak punya kelebihan keistimewaan apapun. Jadi sama seperti itu. Tapi samanya ulama terdahulu itu ya tentu sudah alim, tapi karena Ibnul Mubarak diberikan guru seperti Imam Abi Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, sehingga beliau ini mempunyai keilmuan atau pemahaman yang lebih daripada yang lainnya. Sehingga pujian ini kita tidak meragukan kealiman dari Imam Abi Hanifah. Kemudian tentang hadis di sini juga dikatakan oleh Abu Hatim kama naqal Az-Zahabi fi Siyari A'lamin Nubala. Jadi Imam Abu Hatim ini ketika memuji Imam Abi Hanifah di dalam ilmu hadis, dikutip juga Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Siapa yang tidak paham, siapa yang tidak ngerti keilmuan dari Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, kana saduqan fil hadis wa kana sahiba ra'yin. Jadi Imam Abi Hanifah ini di dalam ilmu hadis itu adalah orang yang memang benar dan orang yang ahli di dalam ra'yun. Jadi kalau dikatakan Imam Abi Hanifah ini tidak faham terhadap hadis, maka itu sangat keliru. Seorang ulama seperti Abu Hatim dan dikutip lagi atau dinukil lagi oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, maka tidak mungkin Imam Abu Hanifah ini tidak faham atau bukan ahlu hadis. Kemudian kalau kita lihat komentar dari ulama panutan Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, yang merupakan ini ya ulama yang tidak diragukan oleh orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi. Beliau mengatakan begini, qala anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali ba'da dzalika anna khilafa Abi Hanifah fihi ma'a ahlil hadisi itu lafdiyun. Jadi menurut Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah, adapun perbedaan Imam Abi Hanifah dengan ahlul hadis ini hanya merupakan lafzi saja. Jadi hanya berbeda di dalam teksnya saja. Kalau intinya itu sama semua. Itu kalau bahasa kita. Jadi Syekhul Islam atau Ibnu Taimiyah sendiri itu memuji seperti itu. Jadi kalau di bawahnya kaliber ulama, di bawahnya ulama-ulama yang disebutkan tadi, terutama juga panutan dari orang-orang Salafi atau Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah yang mereka sebut sebagai Syekhul Islam, tentu mereka ini ilmunya itu masih tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau ulama atau ustadz lah, atau ulama disebut ulama di bawahnya Ibnu Taimiyah mengatakan Imam Abi Hanifah ini kurang ahlul hadis atau tidak kurang di dalam pemahaman hadisnya, saya kira itu sangat tidak relevan sekali atau ya tidak perlu didengarkan begitu. Dengan penjelasan ini sudah menjadi bukti bahwasanya Imam Abi Hanifah ini merupakan ulama yang makna beliau termasuk ahlul hadis. Kemudian tentang masalah pondasi dari mazhab Imam Abi Hanifah ini dibangun dengan uyun saja, maka kalau kita melihat dari di kitab ini, di sini ada penjelasan semacam ini, wa aslul madhabi al-Hanafi kana qa'iman 'alal ijtihadi fi fahmil adillatil qa'imati 'ala nususil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah asy-syarifati wa ifta'in nasi bihasabi nasid dalili asy-syar'i. Jadi kalau kita melihat ini saja, dikatakan bahwasanya asal dari mazhab Imam Abi Hanifah ini di dalam dia membangun ijtihadnya itu berdasarkan pemahamannya terhadap dalil-dalil yang syar'i, baik itu berupa Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW.
atau ifta dari ulama-ulama terdahulu yang memang berpijakan kepada nas-nas syar'i. Jadi kalau dikatakan Imam Abi Hanifah ini di dalam membangun mazhabnya itu tidak berlandasan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka saya kira itu tidak benar. Juga di sini dikatakan begini, "Aw ma yustambatu minhu min ahkamis syar'iyyin qa'imatin ala nasih tunal khuruji an maqasidi awil istidami bihi an awil haidati anhu." Jadi pondasi memang di dalam mengistimbat Imam Abi Hanifah ini itu berlandaskan kepada hukum-hukum syariat atau nas-nas yang mana nas yang diambil tidak keluar dari nas yang ada atau tidak melenceng. Jadi kalau dikatakan mazhab Imam Abi Hanifah ini di dalam dia membangun mazhabnya tidak berlandaskan dengan as-sunnah Nabi misalnya, maka hal itu sangat keliru karena berdasarkan yang dijelaskan di dalam mazhabnya sendiri, mazhabnya itu memang dibangun berlandaskan terhadap nas baik Al-Quran atau As-Sunnah dan yang lainnya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa yang dijelaskan, bahwa yang diterangkan, yang difatwakan oleh salah satu Ustadz Wahabi itu, maka itu tidak benar. Karena Imam Abi Hanifah ini termasuk orang ya ahli hadis meskipun tidak masyhur ya seperti yang lainnya, dan juga beliau ini adalah seseorang yang faqih, bahkan seorang yang sekelas atau seorang ulama sekelas Ibnul Mubarak memuji beliau sebagai afqahun nas, sebagai orang yang ahli dalam ilmu fikih adalah Imam Abi Hanifah. Mungkin penjelasan ini bisa memberikan suatu pemahaman bagi teman-teman bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi terutama di dalam video tadi itu tidak benar atau salah. Dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat barokah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.